Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agustina, MPM 1930017, Fakultas Pertanian, Prodi Argoteknologi Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini saya ada tugas ujian akhir semester 2022, mata kuliah tanaman industri yang diampu oleh Ibu Eli Istiana Maulida SPMP. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme pembuatan biodiesel dan bioetanol dari tanaman industri non pangan, mulai dari pembibitan sampai siap pakai. Tanaman industri yang digunakan sebagai penghasil bioetanol adalah tanaman tebu. Cara pembudidayaan dapat diperhatikan: 1. Iklim dan keadaan cuaca. Tanaman tebu cocok ditanam di dataran rendah dengan suhu sekitar 24-30 derajat Celcius. Kecepatan angin tidak lebih dari 10 km atau jam. 2. Persiapan lahan. Budidaya tebu, pastikan tanah sudah memenuhi syarat pertumbuhan dengan pH 5,7-7. Sistem pengolahan lahan akan membuat got-got untuk pembuangan dan penampungan air, dan lebih tepatnya untuk kriteria lahan sawah. Langkah awalnya adalah membolak-balikkan tanah dengan cara pembajakan agar gembur dan udara dapat masuk dengan baik. Pembuatan got atau parit agar pembuangan air dapat lancar. 3. Persiapan bibit. Bibit harus memiliki mutu yang baik agar menghasilkan rendemen yang tinggi. Bibit tebu yang baik ialah yang memiliki daya tumbuh 90%, tingkat kemurnian 95%, batang normal sesuai varietas dan dalam kondisi sehat. 4. Penanaman. Waktu tanam pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Umur tebu sekitar 12 bulan. Bibit yang sudah siap tanam harus diletakkan sesuai dengan jenis. Jika menanaman bibit rayungan, maka harus diletakkan dengan posisi miring. Kemudian bibit ditutup dengan tanah agar tidak tergeser. Cara yang kelima, pemeliharaan. Ada penyulaman, pemberian air, pemeliharaan got, pembubunan dan pemupukan, penyiangan hama dan penyakit. Pemanenan dilakukan bulan keempat sampai bulan ke-10. Saya akan menjelaskan apa itu bioetanol. Bioetanol atau disebut juga etanol dengan senyawa alkohol yang diperoleh melalui proses fermentasi biomasa dengan bantuan mikroorganisme. Bioetanol salah satu sumber energi alternatif untuk bahan bakar yang dihasilkan dari tanaman jagung, sorghum, gandum, dan masih banyak lagi. Dari tumbuh-tumbuhan tersebut bisa diolah menjadi alkohol sebagai kebutuhan puskesmas. Kebutuhan puskesmas adalah tanaman tebu. Bagaimana cara pengolahannya untuk bisa dijadikan alkohol? Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, pengeceran tetes tebu. Hal ini karena kadar gula dalam tetes tebu terlalu tinggi.
Untuk fermentasi ada baiknya diencerkan terlebih dahulu. Yang kedua, menggunakan penambahan urea dan NPK berfungsi sebagai nutrisi ragi. Ketiga, penambahan ragi. Yang keempat, difermentasikan diperlukan beberapa jam. Proses fermentasi membutuhkan 66 jam atau 2,5 hari. Dan yang kelima, setelah proses fermentasi selesai, masukkan cairan fermentasi ke dalam evaporator dan tunggu sampai alkohol benar-benar jadi. Cara paling mudah untuk pembuatan etanol adalah dengan bahan yang banyak mengandung gula seperti tanaman tebu tersebut. Berikut saya sampaikan foto saya bersama salah satu petugas Puskesmas guna untuk mewawancarai mengenai bioetanol dan foto sama petani tebu. Saya akan menjelaskan sebagai cara budidaya tanaman industri non-pangan menghasilkan biodiesel. Sampai proses pembuatan biodiesel siap pakai, tumbuhan yang digunakan untuk dijadikan biodiesel adalah kelapa sawit. Cara budidaya kelapa sawit yang pertama, 1. Syarat tumbuh kelapa sawit. Lahan yang memiliki iklim dan jenis tanah yang sesuai, yaitu lahan budidaya kelapa sawit memiliki pH tanah 4-6. Tanah yang subur dan gembur, memiliki curah hujan 2.500 sampai 3.000 mm atau tahun, dan suhu 25 sampai 27 derajat Celcius dengan lama penyinaran 5 sampai 7 jam atau hari. 2. Gunakan bibit sawit unggul setelah memenuhi syarat tumbuh kelapa sawit. Maka langkah selanjutnya yaitu menggunakan bibit sawit yang unggul. Ada ciri-ciri bibit sawit yang unggul: 1. Tunas berwarna putih. 2. Daun melebar. 3. Tempurung berwarna hitam. Dan kondisi akar, kondisi batang bibit sawit. Yang ketiga, pola tanam dan jarak tanam kelapa sawit yang tepat perlu diperhatikan karena berkaitan keefektifan penggunaan lahan. Keempat, waktu tanam yang tepat. Tidak ada waktu tanam yang baku untuk dijadikan patokan dalam budidaya kelapa sawit. Kelima, pemeliharaan dalam budidaya kelapa sawit. Proses pemeliharaan pada budidaya kelapa sawit, penyulaman dan penjarangan, penyiangan, pemupukan kelapa sawit. Keenam, pengendalian hama penyakit. Kelapa sawit ada hama ulat, hama kumbang, hama tifus. Penyakit kelapa sawit di akar atau busuk akar, penyakit busuk pangkal batang. Ketujuh, panen buah kelapa sawit mulai berbuah setelah umur 2,5 tahun dan masa 5,5 bulan setelah penyeduhan. Buah sawit dapat dipanen ketika umur 31 bulan. Tidak semua buah kelapa sawit bisa dipanen secara bersama.
akan menjelaskan proses produksi biodiesel dari tanaman kelapa sawit tersebut. Yang pertama, dilakukan pemurnian minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil, disingkat CPO, diproses menjadi refined blackhead and depressed palm oil, disingkat RBDPO. Selanjutnya, proses transterifikasi. Suhu di antara 65 sampai 75 derajat Celcius. Metanol dan sodium metanol kemudian dicampur dengan RBDPO di mesin mixer. Hasil campuran tersebut kemudian didiamkan selama 1-2 jam hingga endapan foam dan gliserin terpisah dengan sendirinya. Lalu pencucian. Air diatur pada suhu di antara 65 sampai 75 derajat Celcius dengan pH 4-6. Foam kemudian melewati proses pencucian untuk menghindari berbagai senyawa yang dapat mengurangi kualitasnya. Proses selanjutnya, pengeringan. Dalam rangka meningkatkan kualitas biodiesel, komponen air dikeringkan dengan cara pemanasan dengan suhu 130 derajat Celcius selama 10 menit. Proses selanjutnya, filtrasi. Pada tahap tersebut, biodiesel akan melewati proses penyaringan mekanik untuk menghilangkan partikel dan molekul kotor sehingga menghasilkan produk akhir dengan kualitas yang luar biasa. Lalu menjadi biodiesel siap digunakan. Solusi apa agar EBT tercapai di tahun 2050 dari hasil permasalahan wawancara yang saya lakukan, baik wawancara ke-1 dan wawancara kedua? Solusinya adalah pemerintah berperan penting untuk mensosialisasikan DPM kepada masyarakat. Harga yang ditawarkan harus seekonomis mungkin, karena bagaimanapun konsumen reaktif penaikan harga dan pemerintah harus menjelaskan lebih dalam bahwa bahan bakar nabati ini bahan bakar yang ramah lingkungan. Langkah supaya energi baru terbuka EBT meningkat yaitu dilakukan dengan cara yang canggih atau modern untuk mengembang sumber daya. Yang kedua, menanam yang menghasilkan minyak. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama dengan seseorang yang ahli. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.